menjelaskan atau memberikan pembahasan terkait kisi-kisi yang sudah sempat Mister berikan, yaitu kisi-kisi tema penilaian akhir semester 2. Nah, untuk pembahasan kali ini Mister akan memberikan sedetail yang Mister dapat sampaikan. Jika kalian ada yang merasa kurang pada saat menjawab sebelumnya, mungkin bisa diperhatikan jawaban kisi-kisi tema penilaian akhir semester 2 yang Mister berikan sekarang. Oke, untuk soal nomor 1 yaitu bagaimana cara menjaga persatuan dalam keanekaragaman agama di Indonesia. Jadi untuk cara menjawab kan sudah Mister berikan bagaimana cara menjawab. Cara menjaga persatuan dalam keanekaragaman agama di Indonesia adalah bisa dilakukan dengan tidak mengganggu ibadah orang lain. Nomor 2, toleransi antara umat beragama. Terus yang ketiga, tidak menjelek-jelekan agama umat lain. Jadi Mister berikan 3. Kalau misalnya ada dari kalian yang memiliki jawaban lebih dari 3 boleh, dan ada yang mendapatkan 1 juga boleh. Minimal memang disebutkan 1, tapi kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Artinya ketika kalian sudah mendapatkan lebih banyak penyelesaian atau jawabannya, tentu itu akan menambah wawasan dari pemahaman kalian. Ya, jadi yang pertama yaitu ada 3 yang Mister sampaikan. Ya, mudah-mudahan paham. Lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Jadi cara menjawabnya, yang dimaksud dengan suku bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki ciri dan karakteristik yang mendiami suatu wilayah atau pulau. Jadi Mister berikan secara umum ya, suatu kelompok artinya suatu kumpulan ya, kumpulan orang-orang. Jadi kumpulan itu memiliki ciri dan karakteristik dan pada akhirnya mendiami suatu tempat atau wilayah atau pulau. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan suku bangsa. Misalnya yang lebih sederhana, suku bangsa yaitu di Indonesia. Indonesia memiliki ciri-ciri karakternya beribu pulau dan memiliki berbagai budaya, bahasa dan sebagainya. Itu contoh dari contoh sederhana ya yang disebut dengan suku bangsa. Kalau mau lebih sederhana lagi, di Bali yang termasuk juga Pulau Bali memiliki bahasanya tersendiri, memiliki ciri atau karakteristik dan budayanya tersendiri. Nah, itu bisa yang lebih sederhana, bisa kalian lihat disebut dengan suku bangsa. Artinya suatu kelompok yang memiliki ciri dan karakteristik dan tentunya mendiami suatu wilayah. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut untuk soal nomor 3. Bagaimana sikap yang sebaiknya ditunjukkan warga negara terhadap keragaman budaya Indonesia? Jadi yang sebaiknya ditunjukkan warga negara terhadap keragaman budaya Indonesia adalah tentunya melestarikan dan mempelajarinya agar generasi penerus dapat menikmatinya. Kenapa melestarikannya? Ya tentu agar budaya yang ada di lingkungan kita tidaklah punah. Dan kenapa kita pelajari? Agar terus ajeg, artinya terus dapat dinikmati oleh penerus bangsa. Misalnya nanti anak cucu kita dan penerusnya, buyut-buyut kita nanti dapat masih menikmatinya. Kalau kita tidak melestarikan dan mempelajarinya, nanti akan punah. Ketika itu punah dan tidak akan menjadi apa-apa. Itu nomor 2. Lanjut untuk nomor 4. Buatlah puisi tentang cita-cita menjadi dokter. Jadi untuk membuat puisi sudah Mister ajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana cara membuat puisi dan bagaimana kata-kata atau kalimat yang digunakan. Jadi sudah Mister berikan. Sekarang tinggal kalian coba untuk membuat atau implementasikan. Contohnya adalah seperti ini Mister buat, yaitu cita-cita menjadi dokter. Ya, bisa kalian cermati. Untuk pembuatan puisi minimal boleh kalian buat 4 baris ya, minimal 4 baris. Kalau di sini Mister buat 7 ya, 7 termasuk
judul ya 8 jadinya. Jadi kalian minimal buat 4 baris cukup ya. Memang susah buat puisi, tapi karena sering Mister juga ajarkan buat yang sederhana pasti bisa. Oke, ini puisi yang Mister berikan. Oke, Mister baca. Dokter, suatu saat nanti aku berharap raga ini dapat membantu banyak orang, menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Tuhan, selalu bimbinglah hamba agar cita-cita ini terwujud. Oke, itu untuk contoh puisi yang Mister buat. Lanjut untuk soal berikutnya, ada sebuah paragraf. Jadi diminta apakah ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah sangat sederhana ya, mozaik memiliki nilai estetika. Jadi kalau untuk ide pokok kalian tidak usah buat kalimat terlalu panjang, karena ide ya, ide pokok atau poinnya yang penting. Jadi kalau buat ide pokok ya seperti itu ya, jangan panjang-panjang, dan Mister juga sudah berikan contoh pada pertemuan sebelumnya. Ya nggak usah buat kalimat panjang-panjang. Lanjut untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 juga Mister sudah berikan bagaimana terkait pertanyaannya, bagaimana sifat tokoh sang putri dalam kutipan cerita tersebut dan jelaskan. Jadi di sini Mister langsung jelaskan sifat tokoh putri adalah dalam cerita adalah cengeng. Kenapa cengeng? Karena merajuk atau bertingkah berlebihan kepada ayahandanya. Inilah sifat dari tokoh sang putri tersebut. Jadi ketika kalian mencari sifat tokoh dalam cerita ya tidak mau kalian harus membaca ceritanya. Kalau kalian tidak baca ya tidak akan tahu. Ya, oke, itu nomor 6. Lanjut untuk soal nomor 7, buatlah skema siklus hidup kupu-kupu. Nah, ini udah sering juga Mister berikan, tapi Mister akan sampaikan juga siklus hidup kupu-kupu sebagai berikut, yaitu mulai dari telur, setelah telur menjadi ulat, setelah ulat menjadi kepompong, kepompong terus menetas jadi kupu-kupu muda, dan lanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi untuk siklus hidup ini bisa kalian tulis seperti ini ataupun kalian buat gambar atau skemanya boleh ya, asalkan terdapat alur seperti telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada kata kupu-kupu muda, karena kupu-kupu memiliki metamorfosis sempurna, berarti pasti ada yang muda. Itu yang membedakan dengan metamorfosis dari yang lain. Oke, lanjut nomor 8. Oke, nomor 8 yaitu terkait mengapa bola yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke tanah. Nah, di sini kenapa? Nah, pertanyaannya bola yang dilempar ke atas jatuh ke tanah karena ya sudah sempat juga Mister sampaikan adanya gaya tarik ke pusat bumi, yaitu disebut dengan gaya gravitasi. Oke, jadi ketika contohnya buah kelapa yang jatuh ke atas permukaan tanah, terus bola dilemparkan ke atas, terus kembali ke atas permukaan tanah, dan genteng misalnya jatuh dari atap langsung ke permukaan tanah atau keramik atau halaman di depan rumah kalian, itu juga karena adanya gaya gravitasi, ya gaya tarik bumi. Itu nomor 8. Lanjut soal nomor 9. Jadi nomor 9 soalnya, gesekan yang terjadi antara dua permukaan benda menimbulkan kerugian. Apa dampak gaya gesek yang terjadi antara roda dengan jalan raya? Jadi dampak gaya gesek yang terjadi antara roda dengan jalan raya adalah terjadinya pengikisan permukaan ban yang membuat ban menjadi tipis, dan seterusnya yang mengakibatkan ban bisa pecah. Jadi karena terjadi gaya gesek ban dengan jalan ya, dengan jalan aspalnya itu, jadi lama kelamaan tentunya bannya akan kalah, artinya bannya akan. Oke, lanjut. Di sini Mister akan
bahas nomor 10. Untuk soal nomor 10. Oke. Untuk soal nomor 10 di sini, sebutkan 3 komoditas pertanian yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi. Jadi komoditas pertanian yang dibudidayakan dataran tinggi adalah banyak ya. Bisa teh, kopi, cengkeh, stroberi, dan masih banyak yang lainnya. Bisa kalian tambahkan sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, kol, dan sebagainya. Jadi komoditas pertanian yang dapat dibudidayakan di dataran tinggi ya contohnya seperti yang saya sebutkan. Kalau kalian bisa menyebutkannya lebih dari 3 ataupun lebih dari 5 bagus ya. Jadi itu seperti yang jelaskan tadi dapat menambah wawasan kalian lebih banyak, jadinya kalian tahu apa aja komoditas di daerah dataran tinggi. Oke, lanjut untuk soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 di sini adalah tulislah contoh 2 bahasa daerah yang digunakan di Pulau Jawa. Jadi bahasa yang digunakan di Pulau Jawa adalah banyak ya. Kalau dijawabnya salah, tapi maksud Mister ada banyak bahasa. Contohnya di sini bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi minimal kalian diminta sebutkan 2 saja. Ya, karena banyak bahasa yang digunakan di Pulau Jawa. Itu untuk jawaban nomor 11. Lanjut untuk jawaban untuk nomor 12, yaitu soalnya adalah berdasarkan kegunaannya barang dibedakan menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Jelaskan perbedaan barang konsumsi dan barang produksi. Jadi perbedaan barang konsumsi dan barang produksi adalah barang konsumsi adalah barang yang siap pakai. Ya, siap pakai artinya siap digunakan ketika kita sudah membelinya di pasar ataupun di toko-toko. Nah, contohnya barang siap pakai adalah misalnya sabun, berarti kita siap langsung gunakan nanti setelah kita beli di pasar, di toko, dan sebagainya. Itu contoh barang konsumsi siap pakai. Ya, dan tentunya hasilnya itu hasil dari produksi. Lanjut, sedangkan barang produksi merupakan barang yang dihasilkan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi contoh barang produksi adalah suatu perusahaan memproduksi suatu barang, misalnya seperti yang tadi sabun, dia memproduksi atau membuat banyak sabun. Ya, seperti itu perbedaan dari barang konsumsi dan barang produksi. Oke, lanjut untuk soal nomor 13. Apa saja pembaharuan yang dilakukan pada tari daerah menjadi tari kreasi daerah? Jadi di sini pembaharuan yang dilakukan pada tari daerah menjadi tari kreasi daerah adalah dilihat dari gerak tari, terus yang kedua pola tari, terus ada mimik atau mukanya dari gerakan wajah dari penari. Jadi beberapa yang Mister sebutkan, kalau kalian bisa menyebutkan lebih banyak bagus ya. Jadi secara umum ada gerakannya, ada polanya, ada mimiknya. Itu yang perubahan yang bisa sangat terlihat ya. Kalau yang lainnya bisa juga iringan tari dan properti dan sebagainya, itu bisa untuk tambahan kalian menambahkan jawabannya. Oke. Lanjut untuk soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 di sini adalah apa yang harus diperbaiki agar kolase terlihat menarik. Oke, di sini yang harus dilakukan agar kolase terlihat menarik adalah perhatikan temanya dulu. Ketika kalian sudah membuat tema atau memperhatikan tema, tentu tema menjadi acuan kalian untuk menentukan suatu kolase yang bagus ya. Kalau kalian sudah mengikuti tema, tentu hasilnya akan lebih bagus daripada buat acak atau abstrak ya. Lanjut, komposisi bahan yang digunakan. Oke, kalau pada saat pembuatan kolase tentunya komposisi bahan harus diperhatikan ya. Komposisi bahan yang satu dengan bahan yang dua juga diperhatikan agar tidak monoton. Misalnya kalian mau buat suatu pemandangan alam ya harus banyak, ada apa saja gitu. Biar tidak satu wajah pohon aja, biar tidak seperti itu. Terus yang terakhir tentunya adanya kerapian. Artinya ketika kalian sudah membuat menggunakan lem dan sebagainya, itu gunakan
dengan sebaik-baiknya dan hasilnya tidak berantakan, harus rapi. Ya, tentu itu akan terlihat menarik pada hasil akhirnya. Itu yang harus diperhatikan agar kolasenya terlihat lebih menarik. Ya, Mister sebutkan 3, tapi kalau saya sebutkan lebih dari 3 lebih bagus. Lanjut untuk soal nomor 15. Untuk soal yang nomor 15 di sini adalah apa yang dimaksud dengan gerak tari. Jadi gerak tari, yang dimaksud dengan gerak tari adalah ekspresi tubuh yang mengikuti irama musik yang mengiringinya. Jadi ekspresi pada tubuh penari yang mengikuti alunan musik. Jadi itulah yang disebut dengan gerak tari. Nah, itu yang bisa Mister sampaikan terkait jawaban kisi-kisi yang sudah sempat Mister berikan. Jadi kalau kalian misalnya ada yang masih kurang, silakan diperbaiki. Terus kalau sudah lengkap, kirimkan kembali jawabannya kepada Mister. Karena kisi-kisi ini juga Mister jadikan acuan untuk kalian. Jika ada yang misalnya kurang dalam penilaian, bisa Mister tambahkan ya. Usahakan dijawab semaksimal mungkin ya, karena kalian belajar di rumah. Tentunya nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin Mister lewat WA ataupun bisa SMS ya. Kalau misalnya tidak bisa sama sekali ya, Mister siap menerima pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait pembelajaran tema ini ya. Jangan takut bertanya sama Mister ya, Mister tunggu. Itu yang bisa Mister sampaikan. Sekian kata Mister tutup. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, karena kalian lebih baik sehat untuk diam di rumah daripada kalian kemana-mana terus kita tidak tahu kesehatannya seperti apa. Oke, terima kasih.